Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepekan kita tidak bertemu di majelis ini karena berhubung sepekan lamanya kemarin saya sakit, tapi alhamdulillah karena kondisi sudah membaik, kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang mudah-mudahan dengan kita istiqamah menghadiri, mengadakan majlis-majlis ilmu senantiasa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah hikmah dengan kita membaca doa masuk masjid dan keluar masjid. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap memasuki masjid dianjurkan, disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memasuki masjid itu membaca doa yang dimana bunyi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Jadi setiap kita melangkahkan masuk ke masjid dengan kaki kanan kita, lalu kita baca doa ini, Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Apa hikmah dengan kita membaca doa ini? Hikmahnya adalah berdasarkan doa ini saja kita mengetahui bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya orang yang suka berkumpul di masjid, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Sekelompok kaum suka berkumpul di masjid, di musalla, di rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Lalu ketika di dalam masjid itu dia membaca ayat-ayat Allah, dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu watadarusuna fima bainahum, dia mempelajari, dia mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu balasan yang akan dia dapatkan, yang akan diberikan Allah adalah wa ghasyiyatkumur rahmah. Allah liputi dengan rahmat kasih sayang. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita manusia. Ketika kita sudah mendapatkan kasih dan sayang dari orang yang kita ingin dapatkan kasih dan sayangnya,
maka setelah kita dapatkan kasih dan sayang itu, biasanya apapun keinginan kita, permintaan kita akan diberikan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan doa-doa yang makbul yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan dulu sesuatu hal yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah dengan kita memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan rahmat itu, lalu kita keluar. Setelah kita menyelesaikan sholat sunnah, menyelesaikan bacaan Quran, setelah kita menyelesaikan sholat fardu, sholat wajib berjamaah, lalu kita keluar untuk melanjutkan aktivitas kita. Apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah kepadaku karunia. Setelah kita dapatkan rahmat, kasih sayang Allah, Allah sudah sayang kepada kita, Allah sudah rahmat kepada kita, maka untuk mendapatkan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita akan mudah kita dapatkan. Makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kita sudah selesai menegakkan solat, mendirikan solat, maka fantashiru fil ard, bertebaranlah kita di muka bumi Allah ini, berusaha, berikhtiar untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mendapatkan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin, terutama dalam masalah dunianya, dia ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tunaikan dulu hak kita, tunaikan dulu kewajiban kita. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, termasuk memakmurkan masjid. Maka setelah kita dapatkan rahmat Allah, baru kita jalankan ikhtiar kita sebagai bentuk usaha kita mendapatkan apa yang telah, karunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tanamkan dalam diri bahwasanya tunaikan dulu hak Allah, tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah. Makanya kan kita sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang berpagi-pagi. Rasul mendoakan kita umat-umatnya yang suka berpagi-pagi, yang dimana setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, lalu kita mulai mencari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan akan ada perbedaan sebelum kita laksanakan ini dan setelah kita melaksanakan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari sama-sama kita makmurkan rumah-rumah Allah, kita tegakkan sholat di masjid-masjid yang telah kita bangun di muka bumi Allah ini, kita makmurkan masjid mushola, dan setelah itu jalankan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.